Pondok Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara 4 didirikan tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018. Pondok ini berlokasikan di Dusun Jamblang, Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun alasan didirikannya Pondok Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara 4 Kaliabu antara lain karena masih sedikitnya generasi muda Muhammadiyah, khususnya di daerah Kaliabu dan sekitarnya, yang mendalami ajaran agama Islam. Di samping itu, banyak sekali harapan untuk munculnya ulama-ulama Muhammadiyah yang menguasai ilmu alat dan kitab kuning. Secara kelembagaan, pondok ini milik Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi didirikan untuk seluruh umat Islam, baik Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah yang ingin mendalami ilmu-ilmu Islam. Karena itu, tidak hanya warga Muhammadiyah saja yang menyekolahkan putra-putrinya di pondok ini, dan telah terbukti mereka enjoy dan merasakan hasilnya. Visi daripada Pondok Al-Mukmin Muhammadiyah Tembara 4 adalah terwujudnya pondok pesantren Al-Mukmin Muhammadiyah yang islami dan berkualitas. Sedangkan misinya antara lain adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. 2. Mewujudkan pembelajaran yang efektif dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, dan menjalankan ajaran dinul Islam. Yang ketiga, mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat dan dakwah. Keempat, meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Dan yang kelima, menyelenggarakan tata kelola pondok pesantren yang administratif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun tujuan pendidikannya antara lain adalah melahirkan pribadi santri sebagai output atau tamatan yang pertama, berakidah benar dan lurus, yang taat dan patuh terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, berakhlak mulia, tutur katanya bersih, sopan dan santun dalam berperilakunya, lebih menyukai menyelesaikan masalah dan tidak suka membuat masalah. Ibadahnya benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Semangat jihadnya tinggi dan selalu berupaya menciptakan persatuan umat. 3. Berwawasan ilmu pengetahuan yang luas, tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga memahami perkembangan pengetahuan umum dan teknologi. Dan yang keempat, memiliki keterampilan hidup, jiwa kepemimpinan, problem solver, terampil, kreatif, komunikatif, dan mempunyai dasar-dasar keterampilan kerja. Adapun target kompetensinya antara lain: pertama, meluluskan santri yang hafal ayat-ayat Al-Quran yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran tahfidzul Quran minimal 3 juz bagi santri SMP. Yang kedua, meluluskan santri yang hafal hadis-hadis pilihan yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran tahfidzul matnil hadis. Yang ketiga, meluluskan santri yang menguasai kaidah-kaidah dasar bahasa Arab yang tercantum dalam kitab Jurumiyah dan Qawaidul Lughah melalui metode sahih. Yang keempat, meluluskan santri yang menguasai dasar-dasar percakapan bahasa Inggris dalam buku How to Say It. Yang kelima, meluluskan santri yang memahami pokok-pokok ajaran Islam, rukun Islam, dan rukun iman. Yang keenam, meluluskan santri 100% dalam mengikuti ujian nasional, sekolah, dan pondok. Yang ketujuh,
meluluskan santri sehingga mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta siap memasuki dunia kerja dan juga dunia dakwah. Adapun kurikulum yang diterapkan adalah integrated curriculum, perpaduan kurikulum pondok dan kurikulum nasional. Sehingga para santri di samping menerima materi pelajaran nasional, juga menerima materi pelajaran kepondokan dengan menitik beratkan pada penguasaan kitab kuning dan dakwah. Mendasarkan pada anggaran dasar Muhammadiyah yang bertujuan membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka ada 3 unggulan yang ingin dikembangkan oleh pesantren ini, yaitu yang pertama, pesantren ini diformat sebagai pesantren dakwah, sehingga melalui program ini seluruh kurikulum diorientasikan kepada kemampuan berdakwah, khususnya dakwah bil lisan. Dampak unggulan ini adalah semua santri alumni siap berdakwah kapanpun, dimanapun, dan sebagai apapun mereka, termasuk profesi apa saja yang mereka tekuni di kemudian hari. Yang kedua, pesantren ini juga diformat sebagai pesantren bersih, sehingga melalui program Gerakan At-Tahuru Syatrul Iman dan program Adiwiyata diharapkan menjadi pesantren terbersih di Kabupaten Magelang sebagai manifestasi perintah Wathiyabaka Fatahhir. Dan yang ketiga, pesantren ini juga diformat untuk melayani seluruh stakeholder dengan sebaik-baiknya, sehingga melalui manajemen yang diistilahkan dengan manajemen asrama 1-4-15 diharapkan mampu menjadikan para santri betah, kerasan, dan merasa at home tinggal di pesantren selama masa pendidikan, yang pada gilirannya dapat menopang semangat belajar mereka menimba ilmu meraih cita-cita. Beberapa kegiatan penunjang santri antara lain bela diri, tapak suci, muhadharah, komputer, keterampilan tata boga, tilawatul Quran, rihlah, penyusunan karya tulis ilmiah, praktek dakwah lapangan, olimpiade mapel, sport meeting, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas para santri. Dalam hal pendidikan, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang bersifat robbaniyah, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan ustadz atau guru sebagai murabbi. Artinya, guru tidak hanya sebagai the agent of transferring knowledge, tetapi lebih pada how to create good behaviors, stressing pada didaktik. Pendekatan ini lebih menjadikan guru sebagai pengasuh atau pendidik, sebagaimana orang tua mengasuh putra-putrinya, seperti kepribadian guru yang hangat, suka memberi perhatian, suportif, tidak mematahkan daya juang yang kritis, humanis, dan tidak berbau sadisme, dan lain-lain. Adapun dalam hal pengajaran, pendekatan yang dipakai disesuaikan dengan mata pelajaran dan bahasa yang disampaikan, antara lain dengan metode kuantum, ceramah, diskusi, student active learning, konstekstual, demonstrasi, dan lain-lain. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembar 4
sedang berusaha mempraktikkan total quality management sebagai upaya untuk menghadirkan pesantren yang bermutu. Demikian sekilas profil pondok pesantren kita. Semoga lembaga pendidikan ini kelak